Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk talabul ilmi, belajar ilmu din, belajar agama, jalan kemuliaan, jalan kemuliaan yang telah Allah Ta'ala bentangkan kepada kita. Kita lanjutkan daras kita dari kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum. Kita masuk kepada fasal yang baru dan belum sempat saya kirimkan. Nih, saya kirim di WA. Baik. Nah, itu Vin.
Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Bab tentang kesungguhan, ketekunan dan cita-cita luhur. Oh ya. Tuh. Sudah? Ikhwati fillah, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab penting. Pembahasan penting dalam talabul ilmi. Sebab ketika seorang talib, penuntut ilmu tidak bersungguh-sungguh, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Karena jalan ilmu ini adalah jalan mulia. Tentulah rintangan, tantangannya banyak sekali. Maka talib sejati adalah talib yang berupaya senantiasa istiqamah dengan bersemangat, bersungguh-sungguh di jalan yang mulia ini. Faslun fil jiddi wal muwadhabati. Jiddi sungguh-sungguh, kesungguhan. Muwadhabati itu ketekunan, tekun. Muwadhabah itu tekun. Baik. Belum bisa ditampilkan? Thumma la budda minal jiddi wal muwadhabati. Kemudian bagi seorang penuntut ilmu haruslah, mestilah, la budda itu tidak dapat tidak, minal jiddi, memiliki kesungguhan, wal muwadhabati dan ketekunan, wal mulazamati dan keistiqomahan. Mulazamah itu artinya continue, kontinuitas. Itulah dia istiqamah. Mulazamah, mulazamatul ustaz, mulazamatul syuyukh li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu. Jadi para penuntut ilmu itu, bagi para penuntut ilmu itu, maka kalau menerjemahkannya yang enak, bagi para penuntut ilmu, diterjemahkan dulu yang ujung itu, bagi para penuntut ilmu, kemudian tidaklah dapat tidak, atau bagi seorang penuntut ilmu itu, kemudian haruslah seorang penuntut ilmu itu memiliki kesungguhan, ketekunan dan keistiqomahan. Wa ilaihil isyaratu fil Qur'ani biqaulihi ta'ala. Dan untuk hal ini diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Hai Yahya, ambillah kitab itu dengan kekuatan, yakni dengan sungguh-sungguh. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Dan orang-orang yang berjuang, bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ajib. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan antum cek. Tidak ada sejarahnya seorang talib yang telah memiliki ilmu tinggi, seorang talib yang telah berilmu, melainkan ada kesungguhan di dalam belajarnya. Dan begitulah sunnatullahnya di muka bumi ini. Orang-orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan
karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah taala katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, akan kami berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Baik, ikhwati fillah, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat para penuntut ilmu menjelang ujian kadang semangat. Apa kata Ustaz Ahmad Sabiq hafizahullah taala? Sekiranya antum di hari-hari biasa seperti semangat dan persiapannya menjelang ujian dalam talabul ilmi, maka akan lahirlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Indonesia. Antum akan lahir jadi orang-orang hebat. Setiap hari, setiap waktu ilmu menghafal, murajaah seperti persiapan ujian, maka akan lahir insyaallah. Tapi itu buktinya bisa. Ketika menjelang ujian kita bisa menghafal, bisa memurajaah, bisa berbuat, itu maknanya kita punya potensi. Di dalam diri kita ada kekuatan untuk itu. Maka tidaklah sesuatu yang mustahil untuk tidak berbuat seperti semangatnya kita dalam ujian. Taib, ikhwati fillah, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di hari-hari lain, di waktu-waktu lain kita tidak semangat. Itu kenapa? Kena dorongan hawa nafsu, ingin berleha-leha, ingin bersantai-santai, tidak serius. Inilah yang harus diobati. Inilah yang harus ditinggalkan, budaya santai-santai. Ya. La yunalul ilm birahatil jisim. Ilmu tidaklah bisa diraih dengan fisik yang santai-santai. Santai-santai, enak, maunya enak, makan enak, minum jus, apa lagi? Minumnya Allahul musta'an. Pengennya serba mewah, tidak capek, banyak tidur. Tidak akan bisa ilmu itu diraih kecuali dengan kesungguhan. Orang yang sungguh-sungguh akan terbukti dari waktunya. Waktunya itu efektif, bangunnya cepat, murajaah cepat, doanya banyak, murajaahnya banyak. Ya, bahkan nanti antum akan lihat nanti, ya, bahkan makan malamnya sedikit biar tidak kantuan. Ilmu ya ikhwan. Man humani la yashma'an, ada dua orang yang tak akan kenyang-kenyang. Talibul ilmi, penuntut ilmu, wa talibud dunia, dan orang-orang yang mencari dunia. Maka ketika seorang betul-betul sudah menjadi talib, dia tak akan pernah kenyang-kenyang. Antum lihat orang yang tidak kenyang-kenyang, pencari dunia, dia capek, perginya pagi, pulangnya petang. Dia peras keringat banting tulang, kepala dia jadi kaki, kaki dia jadi kepala, keluar keringat sebesar biji jagung. Tengok orang nyari emas, nambang emas itu bukan barang mudah. Tapi itulah yang dikerjakannya. Pergi pagi-pagi lagi, bahkan manda, nginap di pinggir sungai sana, di dalam hutan sana. Kalau nanti ada razia dari polisi pun malam pun kerja. Malam kerjanya pakai lampu, bukan lampu listrik. Allah musta'an. Begitulah potret pecinta dunia. Ya. Malam pun bekerja, malam harusnya istirahat. Ya. Tapi karena ingin mendapatkan sesuatu, mengejar sesuatu. Beda ceritanya mungkin kalau ada maslahat besar, ya, dan pekerjaannya halal, apapun pekerjaannya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Risikonya kadang pekerjaan-pekerjaan itu membuat dia tertimbun oleh tanah, tertimbun oleh batu, tenggelam dalam air. Dia tidak peduli.
Dua orang tak akan pernah kenyang-kenyang. Pecinta dunia dan pecinta ilmu. Sekarang yang ada dalam dirimu apa? Dalam hati kita, dalam diri kita hanya ada satu hati. Tidak akan ada dua cinta yang sebanding di dalamnya. Akan ada yang lebih tinggi dan akan ada yang lebih rendah. Sekarang kecintaan hatimu pada apa? Pada dunia kah atau pada ilmu? Orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu bak meminum air lautan. Semakin dia minum akan semakin haus. Karena airnya asin. Allahul musta'an. Demikianlah ya ikhwan, penuntut ilmu. Maka orang yang benar dalam menuntut ilmunya akan senantiasa tidak pernah apa? Dahaganya itu lepas. Tidak pernah dahaganya itu hilang. Terus ilmu. Dan itulah yang diajarkan Nabi padanya. Setiap pagi Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Kata Syekh Abdul Razak, tiga inilah yang menjadi tujuan siapa? Menjadi tujuan seorang muslim dalam hari-hari. Ilmu. Maka terus dia berjuang menuntut ilmu. Ilmu. Maka ia akan mengambil pena, mencatat setiap fawaid yang ia dengar. Menjadi aib besar, kata Ustaz Ahmad Sabiq, bagi seorang santri, bagi seorang penuntut ilmu, setiap pelajaran yang dia lalui kurang dari 3 kali dia baca, dia lewati. Menjadi aib besar. 1, mentelaahnya sebelum pelajaran itu dimulai dan diberikan oleh gurunya di kelas, di halaqah. 2, dia menyimak pelajarannya dengan baik, tidak kantuan. Ya, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan setelahnya dia akan memurajaah pelajaran. Aib besar bagi seorang santri dan seorang penuntut ilmu, setiap pelajaran yang dia lewati kurang dari 3 kali. Faham tu? Bahkan seorang penuntut ilmu sejati dia akan diulangnya berkali-kali. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan bagaimana para ulama mentakzimnya terhadap ilmu, sampai-sampai disebutkan bukanlah termasuk seorang ahlul ilmi manakala dia mendengar ilmu di kali yang ke-1100-nya tidak seperti kali pertama takzimnya, ya, tidak seperti kali pertama awal dia mendengar takzimnya. Allahul musta'an. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah ya ikhwan, seorang talib sejati yang betul-betul semangat dalam jalan yang mulia ini. Ini jalan yang telah Allah Ta'ala berikan kemuliaan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Al-jiddu wal muradu bihi al-ijtihad wa huwa al-mubalaghatu. Itu penjelasannya Syekh Al-Utsaimin. Jid itu adalah bersungguh-sungguh. Betul-betul dia berupaya mencapai apa yang menjadi tujuannya. Itu jid. Adapun muwazabah, mulazamatul maqsud wal mudawamatu alaihi, tekun. Adapun himmah, i'zamut talabah warra'bah fima yuridu taslihahu. Ya. Seorang penuntut ilmu tersebut betul-betul mengagungkan, ya, punya cita-cita yang tinggi,
harapan yang tinggi terhadap apa yang ingin ia capai. Di sini itu apalagi lafaznya setelah itu, coba baca dulu. Waqila man talaba syai'an wajada. Ada lafaz di situ di kitab yang antum pegang? Tak, ya, apa dia? Baik. Qila apa yang di situ? Qila man talaba syai'an wajada Yang di atas itu. Qila bijiddin la bijaddin kullu majiddin fahal jaddun bila jiddin bimujdi. Dikatakan di dalam syair, bijiddin dengan kesungguhan, la bijaddin bukan dengan keberuntungan, kullu majiddin segala kemuliaan bisa diraih. Itu dalam lafaz kitab yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Sabiq. Ini juga ada. Di situ ada? Ada? Di matan yang terpegang? Ada. Baik. Cetakannya salah. Apa katanya? Sebelum bab itu dibuat. Oh, begitu. Baik. Dengan kesungguhan, jiddin. La bijaddin, bukan dengan keberuntungan. Kullu majdin, segala kemuliaan bisa diraih. Ini ingat lafaznya. Fahal jaddun bila jiddin bimujdi, maka adakah keberuntungan tanpa kesungguhan itu memberi manfaat? Fakam min abdin, betapa banyak dari kalangan hamba sahaya, yaqumu maqama hurrin, ia menempati maqama posisi hurrin, orang-orang yang merdeka. Wa kam hurrin, dan berapa banyak orang-orang yang merdeka, yaqumu, ia menempati maqama abdin, posisi orang-orang yang hamba sahaya. Baik, maksudnya begini, fakam min abdin, berapa banyak dari kalangan hamba sahaya karena kesungguhannya yaqumu maqama hurrin, dia menempati posisi orang-orang yang merdeka. Wa kam hurrin, dan berapa banyak orang-orang merdeka karena kemalasannya yaqumu maqama abdin, dia menempati posisi orang hamba sahaya. Waqila man talaba syai'an wajada, dikatakan barang siapa yang mencari sesuatu, wajada, dan bersungguh-sungguh, wajada, ia akan menemukannya atau ia akan mendapatkannya. Wa man qara'al baba, dan barang siapa yang mengetuk pintu, walajja dan terus mendesaknya, walaja, niscaya dia akan bisa masuk. Waqila, dan dikatakan biqadri ma tata'anna tanalu ma bisa tunalu. Biqadri ma tata'anna, dengan kadar, tata'anna dengan kadar atau sejauh mana engkau bersusah payah, berusaha, maka sejauh itu tanalu, engkau dapatkan apa yang engkau cita-citakan. Waqila, dan dikatakan yahtaju fi ta'allumi, dibutuhkanlah dalam belajar itu, wattafaqui, dan mendalami agama tersebut, ila jiddi thalathatin, kepada 3 kesungguhan, yakni 3 pihak. Dibutuhkan kepada 3 pihak untuk kesungguhan itu. Al-muta'allim, murid yang belajar, santri. Wal ustaz,
dan ustaz, wal abi dan orang tua. In kana fil ahya, jika ia masih hidup. Ajib. Ini yang pernah saya sebutkan itu. Ansyadani asy-syekh al-imam al-ajallu al-ustaz Sadiduddin, Syekhul Imam al-ajal Sadiduddin Asy-Syirazi. Ansyadani telah melantunkan syair. Syekhul Islam, jadi terjemahannya didulukan dulu orangnya. Syekhul Imam al-ajal Sadiduddin Asy-Syirazi melantunkan syair Imam Syafi'i kepada aku. Melantunkan syair karya al-Imam Syafi'i rahimahullah kepada aku. Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in. Kesungguhan itu mendekatkan segala urusan. Yudni mendekatkan, kulla amrin segala usuran, syasi'in yang jauh. Wal jiddu dan kesungguhan, yaftahu kulla babin membuka segala pintu, mu'laqin yang tertutup. Wa ahaqqa khalqillahi ta'ala, dan makhluk yang paling berhak, yang paling layak, bil hammi mru'un, dan yang paling berhak di kalangan makhluk Allah Ta'ala ini untuk merasa perhatian, yang paling layak merasa perhatian atau sedih adalah seseorang dzu himmatin, yang memiliki himmah, yubla bi'aishin dayyikin, dia memiliki cita-cita namun yubla diuji bi'aishin dayyikin, dengan kehidupan yang sempit, ekonomi atau nasib yang sulit. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi, dan di antara bukti, wa minad dalili di antara bukti 'alal qada'i atas ketetapan qada, wa hukmihi dan hukumnya Allah, busul labibi kesengsaraan bagi orang-orang yang berakal, wa tibu 'aishil ahmaki dan tibul 'aishi, tibu 'aishil ahmaki dan kenyamanan hidup yang baik, kebaikan hidup buat orang-orang yang bodoh. Lakin man ruziqal hija, tetapi barang siapa yang diberikan rizki, kecerdasan, khurimal ghina, niscaya ia terhalang dari kekayaan. Diddani yaftariqani, keduanya dua hal yang berlawanan. Ai tafarrukin, yang sangat jauh perbedaannya. Baik. Ikhwati fillah, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syair-syair ini adalah syair-syair nasihat yang diberikan oleh al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah kepada kita. Perhatikan dengan baik. Ikhwati fillah, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwan, antum perhatikan elok-elok, perhatikan dengan baik-baik. Orang-orang yang mencari sesuatu lalu dia bersungguh-sungguh, sunnatullahnya ia akan mendapatkan itu. Ada orang dulu semasa sekolah, saya dapati adik kelas saya, semasa dia SD dia tidak pintar-pintar amat, tapi dia bersungguh-sungguh, terus bersungguh-sungguh menghafal, belajar, sering bertanya kepada senior-seniornya, pada kami. Masya Allah, akhirnya dia jadi juara kelas. Itu bukti nyata. Demikianlah Allah Ta'ala berikan wujud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibawakan oleh Syekh di sini. Makanya mesti ingat sunnatullah yang ada di bumi ini. Orang yang mengetok pintu ketika ia bertamu, ialah orang yang akan diperhatikan oleh tuan rumah itu. Tapi kalau dia tidak mengetok pintunya, diam saja, maka tuan rumahnya tidak akan membukanya.
Cuman di sini bukan pula maksudnya antum nyuruh tokok-tokok tanpa adab seperti tokok polisi. Tidak seperti itu. Namun orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang betul-betul akan meraih apa yang orang-orang yang betul-betul berupaya meraih apa yang ia inginkan, ialah kan yang mendapatkannya. Biqadri ma tata'anna, engkau betul-betul berjuang, ya, letih, capek, tanalu ma tatamanna, mendapatkan apa yang engkau cita-citakan. Banyak orang yang bercita-cita, citanya tinggi, cita-citanya itu tinggi sekali, tapi itulah sebuah khayalan yang tidak diwujudkan dalam perjuangan. Tidak ada di alam nyata ini. Orang-orang yang punya khayalan tapi tidak dia buat, maka orang tersebut, ya ikhwan, itu apa? Dia hanya cuma sekedar bermimpi begitu saja. Ya. Mungkin dia punya prinsip mimpi itu kan gratis. Mimpi itu betul, mimpi itu gratis. Ikhwati fillah, apabila antum bermimpi, misalkan tadi malam antum bermimpi, dia sekedar bermimpi saja. Apabila tidak antum perjuangkan apa yang menjadi mimpimu, ya, bergantung pada takdirnya saja. Bukan demikian sunnatullahnya yang ada di bumi ini. Allahul musta'an. Taib. Walaupun dalam bab detailnya mimpi itu, nah itu menjadi bisyarah bagi seorang mukmin. Taib. Kalau mimpi di dalam tidur, ya ikhwan, itu bisa menjadi bisyarah seorang mukmin. Menjadi kabar bagi dia, kabar gembira atau ada sesuatu yang akan terjadi. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang mukmin tidak ada wahyu lagi, yang ada bisyarah melalui mimpinya. Itu mimpi di dalam tidur. Ini yang jadi masalah adalah mimpi yang bukan di dalam tidur. Dia bermimpi tapi tidak tidur. Ini tidak akan terwujud. Mimpi kita di tidur itu bisa terwujud karena itu adalah bisyarah. Betapa banyak orang-orang bermimpi, ya, ternyata menjadi bisyarah bagi dia. Orang yang mimpinya baik-baik, maka bisyarah kebaikan buat dia. Dan Allah tidak akan berikan mimpi yang baik kecuali bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dan baik pula. Itu mimpi di dalam tidur. Tapi kalau mimpi di alam nyata, hanya sekedar itu namanya berkhayal, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Taib, ikhwati fillah, antum perhatikan di sini. Baru sukses dalam menuntut ilmu itu ada 3. Ustadznya betul, santrinya benar, orang tuanya juga betul. Mesti punya semangat dalam mendidik anak, semangat di dalam mendidik murid, semangat dalam mendidik diri antum sendiri. Kalau gurunya pun berkoar-koar tapi antum tidur di atas meja, di halaqah pun masih bisa meletakkan kening di atas mejanya, itu orang tidak sungguh-sungguh. Ya, tidak sungguh-sungguh. Nanti kalau tidak lulus ujian, jangan salahkan gurunya. Kalau tidak lulus, ya jangan salahkan gurunya. Yang salah ada dirimu, tidak bersungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting nih. Harus disampaikan kepada wali murid, karena wali murid sekarang tidak paham. Ya. Al-muta'allim wal ustad wal ab. Ini bisa dibaca dengan yuhtaju fit ta'allumi wa tafaqwi ila jiddin thalathatun. Ya, al-muta'allimu wal ustadu wal abu in kana fil ahya'i. Kalau di situ itu di i'rabnya thalathatun atau ila jiddin thalathatin. Bisa dibaca keduanya. Barakallahu fiik. Naam. Ikhwati fillah, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau bawakan syairnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah.
bukan syair. Ya, syair Imam Syafi'i. Syekhul Imam Al-Ajal Syadiduddin Asy-Syirazi melantunkan syair. Al-jiddu yudnini kulla amrin syai'in. Kesungguhan itu mendekatkan segala urusan yang jauh. Orang kalau sudah sungguh-sungguh, yang jauh pun terasa dekat. Yang berat pun terasa ringan. Yang tinggi pun terasa rendah. Dia akan bersungguh-sungguh, ya ikhwan. Makanya bangun malam tu dia cepat bisa. Cepat dia bisa. Karena dia sungguh-sungguh. Dia seorang apa? Yang bersungguh-sungguh. Maka yang jauh, urusan yang jauh pun bisa dekat. Wal jiddu yaftahu kulla babin mu'lakin. Pintu yang tertutup pun bisa terbuka. Tertutup rasanya, sudah mentok jalannya, tapi dia punya kesungguhan, bisa. Ada seseorang yang dia dulu belajar, diceritakan oleh guru-guru kami setiap hari. Ini ma'ruf di pondok-pondok kisah ini, di kalangan para masyayikh, ulama terdahulu. Dia ketika belajar berat sekali, tidak paham-paham, tidak mengerti-mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya. Dia pergi dari tempat dia belajar. Dalam perjalanan dia pun melihat ada tetesan air yang terus menetes ke batu, dan dia sudah melihat batu itu sudah jadi cekung. Dia pun termenung, dan di sanalah pelajaran Allah beri. Batu yang sedemikian apa? Keras, ternyata bisa cekung oleh air yang sedemikian lunak dan lembut. Dia kembali lagi, dia bersungguh-sungguh, akhirnya menjadi seorang alim. Masya Allah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apalagi cuma pintu bisa terbuka. Ya. Wa haqqu khalqillahi ta'ala bil hammi mru'un. Dan yang paling berhak di antara makhluk ini, merasa prihatin, merasa bersedih, bil hammi, merasa bersedih, adalah orang-orang yang dzu himmatin, yang memiliki cita-cita yang tinggi. Ya. Yubla bi aishin dha'ikin. Ya, tetapi dia diuji dengan kehidupan yang sempit. Wa minad dalili al qada'i hukmihi, di antara bukti ketetapan dan hukum Allah Ta'ala, yaitu kesengsaraan busul labibi wa tibu aishil ahmaqa. Baik. Kesengsaraan hidup orang-orang yang berakal dan kenyamanan hidup orang-orang yang bodoh. Banyak orang-orang yang berakal cerdas, ya, tapi dia sengsara hidupnya. Tetapi bagi orang-orang yang diberikan rezeki, orang-orang yang Allah Ta'ala berikan rezeki, kecerdasan, al-hija hurimal ghina, terhalanglah dari kekayaan. Karena orang-orang cerdas, orang-orang diberikan taufik oleh Allah, maka dia merasa kepuasan otak dia tuh, kepuasan batin dia tuh dengan mengisi otaknya terus menuntut ilmu, terus belajar. Jadi kalau orang-orang tidak cerdas, dia yang dicarinya, yang dia tidak mengisi otaknya, yang diisinya perutnya, kesenangan badannya, banyak tidurnya. Jadi orang-orang cerdas itu kurang tidur. Orang-orang cerdas itu bukan banyak makan, yang dipikirkannya bukan soto, bukan bakwan, bukan apa lagi. Sampai antum lihat, ya ikhwan, saya teringat betul guru saya, Ustaz Habibi Ihsan rahimahullah. Beliau menceritakan bahwa seringkali di masa mondok dulu untuk membeli kitab, maka dia, ya ikhwan, nabung terus, ya, nabung terus dari jajan-jajannya, dari belanja-belanjanya. Setiap hari dia tabung. Ya, paling beli cuma tahu, kemudian dia cicil, ya, makan seadanya. Itu orang cerdas itu. Orang cerdas itu kurang mikirkan perutnya, tapi yang dipikirkan kepuasan batinnya. Saya jumpa seorang ustadz dulu, guru saya, Pak Makmur namanya, Ustadz Makmur rahimahullah. Di dalam itu tinggalnya, ya. Beliau ini
yang memperkenalkan saya dengan kitab Ustadzuna Abdul Hakim bin Amir Abdad, kitab Masail jilid 1. Masih ketikan mesin tik. Semoga Allah Ta'ala balas jasa beliau. Itu jasanya yang luar biasa. Rahimahullah, semoga Allah Ta'ala rahmati. Satu waktu, ya, beliau pernah ngomong, dan kami sering berdiskusi tentang ilmu, tentang buku-buku. Ya, di hadapan kawan saya yang lain, beliau kata, tolong Ustaz, ya, karena orang ini bilang, wah ini tentu butuh apa ya, dibeli atau butuh, tolong carikan saya Ustaz buku itu katanya. Ya, yang paling penting kepuasan otak. Ajib, kepuasan intelektualnya yang dia pikirkan. Masya Allah, itu orang cerdas itu. Faham tu? Maka orang yang diberi rezeki, lakin man ruziqal hija, tetapi orang-orang yang diberi rezeki kecerdasan, hurimal ghina, dia terhalangi dia dari kekayaan. Ini enggak, maunya jadi santri, maunya menuntut ilmu, tapi kalau bisa kaya juga. Ini masalah. Sebab sunnatullah yang ada sepanjang sejarah peradaban keilmuan ini, man talabal hadis aflas, siapapun yang menuntut ilmu hadis dibangkrut. Makanya kalau antum diberikan rezeki pergi belajar ke negeri para ulama di Madinah, ya sibuknya travel umrah saja, sedikit-sedikit mutawif, bawa orang pergi keliling tawaf, jadi guide. Uang dapat banyak ya ikhwan, tapi ilmu tak dapat banyak, dan menjadi ilmu yang kurang berkah ketika antum akadnya adalah belajar, tapi kamu melihat membiarkan hari-harimu tidak belajar. Dan ada orang yang pengkhianat itu, orang yang diberikan amanah untuk belajar tapi dia tidak belajar. Pengkhianat itu bentuk pengkhianatan kepada amanah yang telah Allah titipkan. Belajar. Enggak, yang dikhawatirkan ilmunya tidak berkah, kecuali mungkin sesekali dalam waktu libur atau waktu-waktu yang memungkinkan, atau ada maslahat-maslahat yang memang tidak mengganggu belajar, itu beda ceritanya. Sebab apalagi nanti antum pulang dari mana? Pulang dari Yaman, pulang dari Saudi. Nanti di ujung namamu akan tertulis alumni Yaman, atau tertulis di bawah namamu alumni S1, S2 Saudi, S3 Saudi. Ya ikhwan, antum kan dipercaya menjadi seorang mufti di tengah masyarakat, tempat dimintai fatwa. Tapi sayang, antum kosong melompong. Yang diketahui hanya sekedarnya saja. Padahal orang sudah menaruh kepercayaan padamu. Amanah itu telah kamu sia-siakan, kamu pengkhianat. Faham tu? Makanya penuntut ilmu tersebut ya ikhwan, betul-betul memilih. Makanya Nabi sebutkan 2 orang pecinta yang takkan pernah kenyang-kenyang. Pecinta ilmu, pecinta dunia. Apa yang kamu tuju? Bukan berarti bahwa menjadi seorang ustadz itu tidak bisa kaya, tidak. Memang tahun 90-an seperti kata Ustazuna Ahmad Sabiq Fidhullah Ta'ala, dulu saya dapati Al-Furqan, itu ya hidupnya sederhana, ustadz-ustadznya semuanya, sampai sekarang alhamdulillah masih ada ruh itu di sana. Ya ikhwan, saya pun masih melihat 2016 saya ke sana, kesederhanaan guru-guru kita. Masya Allah, seakan-akan dulu identik ustadz itu dengan kemiskinan. Nah sekarang ujian terbesarnya penuntut ilmu itu telah, saya seperti yang saya sebutkan, sedang belajar ujiannya adalah kemiskinan, setelah belajar ujiannya adalah kekayaan. Sekarang zaman telah berubah. Ustadz Ustadz bisa jadi kaya. Nah, niat lagi, kalau niat mau menuntut ilmu, biar saya kaya nanti, biar jadi ustadz terkenal, engkau akan binasa. Ikhwati fillah, diddani. Ini perhatikan, sebab keduanya adalah 2 hal yang berlawanan. Yaftariqani, yang sangat berjauhan, ai tafarruqin, sangat jauh perbedaannya. Kecintaanmu terhadap dunia kah yang paling unggul dalam dirimu, atau kecintaan kepada ilmu? Pahami itu. Kalau mau jadi penuntut ilmu, pahamkan dirimu, keluargamu, orang tuamu, saya mau jadi penuntut ilmu.
saya menjadi penuntut ilmu. Tapi kalau Allah berikan rezeki, alhamdulillah. Kalau tidak, terbentang jalan apa yang mau kita tempuh. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, nanti engkau akan mati. Apa lagi sambungan? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah berbuat sesukamu, engkau akan mati nanti. Allahul musta'an. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah, maka kalau kamu miskin tapi karena kamu menuntut ilmu, itu adalah sebuah kemuliaan. Namun kalau kamu miskin bersamaan dengan pontang-panting dan kesibukanmu siang malam mencari dunia, pertama itu adalah sebuah kebodohan. Kedua itu bukti bahwa ketika Allah akan sudah menetapkan rezeki bagi kita, tidak akan kemana-mana. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita sambung nanti, cuman kapan ya? InsyaAllah kita cari waktu nanti, kita bincangkan dulu setelah ini. Cukup sekian apa yang bisa kita baca pagi ini. Sudah pertemuan yang ke-28, betul? Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.